Selamat datang di Inovasi Biologi. Kali ini kita akan belajar terkait dengan pembelahan awal yang terjadi pasca fertilisasi. Setelah tahapan fertilisasi, zigot akan memulai untuk membuat organisme multiseluler yang diawali dengan proses pembelahan awal yang membentuk banyak sel kecil. Setelah melakukan beberapa kali pembelahan, embrio akan membentuk sesuatu mirip bola Murbei yang disebut dengan morula. Pada tahapan perkembangan selanjutnya, embrio akan membuat suatu rongga di tengah yang disebut dengan blastosol, dan tahapan ini disebut dengan tahapan blastulasi. Pembelahan awal ini dicirikan dengan pembelahan yang berlangsung tanpa istirahat dan rasio antara volume inti menjadi semakin kecil. Selama tahapan pembelahan awal ini tidak terjadi pertambahan volume embrio. Pada awal pembelahan, proses pembelahan mitosis diawali dengan pembentukan benang spindle dan cincin kontraktil untuk memisahkan sel menjadi dua sel setelah diawali dengan peristiwa replikasi yang membagi materi genetik secara merata pada dua blastomer. Cincin kontraktil akan semakin memperkecil dan akhirnya memisahkan sel menjadi dua. Pembelahan zigot menjadi blastomer merupakan proses mitosis yang terus-menerus sehingga ukuran sel semakin kecil. Pentingnya pembelahan adalah menyiapkan sel-sel untuk membangun tubuh. Selama pembelahan awal, volume sel keseluruhan masih sama dengan volume zigot karena belum terjadi pertumbuhan. Tahapan akhir pembelahan ini akan membentuk morula dan pada perkembangannya akan menjadi blastula, sebuah bola sel dengan rongga yang disebut dengan blastosol. Pola pembelahan pada sel sangat ditentukan oleh jumlah yolk yang terdapat pada sitoplasma. Selain pola pembelahan, yolk juga sangat mempengaruhi ukuran blastomer yang dihasilkan dari proses pembelahan. Jika suatu kutub telur relatif bebas dari yolk, maka pembelahan akan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan kutub yang mengandung banyak yolk. Kutub yang mengandung banyak yolk disebut dengan kutub vegetal, sedangkan kutub yang mengandung sedikit yolk disebut dengan kutub animal. Berdasarkan tipe yolk telur, telur dengan banyak yolk cenderung akan mengalami pembelahan holoblastik, di mana seluruh sel ikut membelah selama masa pembelahan. Sedangkan telur dengan yolk sedikit cenderung akan mengalami pembelahan meroblastik, di mana hanya sebagian dari sitoplasma sel saja yang membelah selama masa pembelahan. Alur pembelahan meroblastik tidak menembus memasuki sitoplasma yang mengandung yolk. Pembelahan holoblastik dapat berupa radial seperti pada Echinodermata, disimetrikal seperti pada Stenopora, bilateral seperti pada amfibi, spiral seperti pada moluska, dan rotasional seperti pada nematoda dan mamalia. Pembelahan meroblastik dapat berbentuk diskoidal seperti pada aves dan superficial seperti pada serangga, tergantung pada letak dari yolknya. Berdasarkan letak bidang pembelahannya, maka dapat dijumpai bidang pembelahan yang berupa vertikal, meridian, ekuatorial, dan latitudinal. Seperti yang telah dikatakan di awal, tipe pembelahan pada berbagai jenis hewan berbeda-beda, tergantung dari posisi yolk dan genetik yang mempengaruhi sel-sel tersebut. Berdasarkan segmentasi pada saat pembelahan, pada pembelahan holoblastik, segmentasi terjadi pada seluruh daerah zigot, sedangkan meroblastik terjadi hanya pada sebagian daerah zigot, terutama pada daerah kutub animal. Walaupun demikian, terdapat daerah perantaraan holo dan meroblastik, di mana segmentasi terjadi hampir pada sebagian besar zigot. Pola pembelahan zigot. Pada sel telur yang cenderung berukuran kecil, umumnya membelah dengan cara holoblastik, sedangkan pada sel telur yang cenderung berukuran besar, umumnya melakukan pembelahan secara meroblastik. Pola pembelahan dan susunan blastomer ada yang radial seperti pada Echinodermata, bilateral seperti pada amfibi, diskoidal seperti pada apes, superficial seperti pada insekta, spiral seperti pada nematoda dan moluska, dan juga membentuk morula atau blastosit seperti pada mamalia. Pembelahan radial holoblastik terjadi apabila blastomer yang terdapat pada bagian kutub animal telur terletak tepat di atas blastomer yang ada pada bagian vegetatif, sehingga pola blastomer yang terbentuk cenderung simetris. Pada pembelahan ini, blastomer dari deretan atas terletak pada bagian atas dari batas antara blastomer pada deretan bagian bawah. Pembelahan ini cuma menghasilkan pola blastomer yang simetris. Salah satu perbedaan antara pembelahan radial holoblastik dengan spiral holoblastik adalah arah orientasi spindle mitosis saat terjadi pembelahan. Pembelahan spiral holoblastik terjadi di mana orientasi spindle mitosis pada tahapan pembelahan bukan tegak lurus dengan sumbu animal vegetal telur, tetapi memiliki orientasi miring, sehingga blastomer yang dihasilkan tidak terletak tepat di atas atau di bawah blastomer lainnya. Tipe pembelahan spiral memiliki siklus pembelahan yang berganti-ganti. Dengan kata lain, kalau satu pembelahan searah jarum jam, maka pembelahan selanjutnya akan berlawanan dengan arah jarum jam. Arah pembelahan dengan orientasi miring menghasilkan tipe pembelahan dekstral dan sinistral pada pembelahan spiral holoblastik. Dikatakan dekstral apabila arah putaran spiral searah dengan jarum jam,
dan pembelahan sinistral apabila arah putaran spiral berlawanan dengan arah jarum jam. Pembelahan bilateral holoblastik merupakan pembelahan di mana 2 dari 14 tomer yang dihasilkan dari 2 kali pembelahan berukuran lebih besar dari 2 sel lainnya sehingga membentuk bidang bilateral simetris. Pada pembelahan bilateral, bagian kiri dan kanan embrio serupa dan dipisahkan oleh suatu bidang yang disebut dengan bidang bilateral simetri. Kegiatan pembelahan pada satu bagian merupakan cermin dari kegiatan pembelahan pada bagian lainnya. Pembelahan rotasional holoblastik merupakan pembelahan yang membentuk rotasi dengan ciri waktu pembelahan yang relatif lambat dan orientasi blastomernya sangat khas. Pembelahan pertama pada holoblastik rotasional terjadi secara ekuatorial, namun pembelahan kedua, salah satu sel mengalami pembelahan meridional dan sel lainnya mengalami pembelahan secara ekuatorial. Ciri dari pembelahan ini adalah memiliki pembelahan blastomer yang tidak sinkron. Pada mamalia, pembelahan diatur oleh inti zigotik dari sejak awalnya. Pada pembelahan ketiga, blastomer membentuk bola yang terkait secara longgar. Pada pembelahan keempat, sel-sel blastula secara dramatis mengubah arah terhadap satu dengan yang lainnya. Blastomer 1 memaksimalkan kontak dengan blastomer lainnya dan menyebabkan blastula menjadi lebih kompak. Si urchin juga memiliki pembelahan holoblastik radial yang berbeda dengan pembelahan radial pada telur tipe isolesital. Pembelahan pertama dan kedua pada holoblastik radial adalah pembelahan meridional, tetapi pembelahan ketiga adalah ekuatorial. Pembelahan keempat mengalami pembelahan meridional untuk menghasilkan 8 blastomer yang berukuran sama yang disebut dengan mesomer. Setelah itu, sel vegetal membelah secara asimetris pada wilayah ekuatorial untuk menghasilkan 4 makromer dan mikromer. Berikut ini menunjukkan sedikit perbedaan antara pembelahan meroblastik dan holoblastik, di mana pada holoblastik terlihat bahwa pembelahan terjadi di hampir seluruh bagian sel, sedangkan pada meroblastik terjadi hanya pada kutub animal. Pada pembelahan meroblastik, tipe pembelahan yang mungkin terjadi adalah pembelahan bilateral, diskoidal, dan superficial. Pada pembelahan secara meroblastik, bidang pembelahan pertama berupa vertikal dan blastomer terletak hanya pada satu bidang. Alur pembelahan memisahkan blastomer lainnya, tetapi tidak terpisah dari yolk. Pada pembelahan kedua, bidang pembelahan tegak lurus dengan bidang pembelahan pertama. Jika proses segmentasi dilanjutkan sampai terbentuk kumpulan blastomer yang terbentuk karena segmentasi blastodis, maka akan terbentuk lapisan sel permukaan yang terletak pada bagian atas dari lapisan sel yang berhubungan dengan yolk. Pembelahan diskoidal meroblastik adalah pembelahan yang hanya berlangsung pada blastodis yang terdapat pada kutub animal telur, sedangkan yolk tidak ikut membelah. Perbedaannya dengan bilateral meroblastik yaitu blastomer yang terbentuk saling terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Pembelahan superficial meroblastik merupakan pembelahan di mana inti zigot pada bagian tengah telur membelah secara mitosis beberapa kali tanpa diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Pada tipe telur centrolesital, pembelahan ini mula-mula terjadi pada bagian tengah telur dan tidak disertai dengan pembelahan sitoplasma. Akibatnya, dihasilkanlah sejumlah nukleus yang terdapat pada bagian tengah sel. Setelah beberapa kali membelah, inti bergerak keluar ke arah permukaan. Jika inti sudah mencapai permukaan telur, sitoplasma yang mengelilinginya bercampur dengan sitoplasma pada lapisan permukaan. Selanjutnya, sitoplasma membelah dan alur pembelahan bergerak dari permukaan ke bagian dalam sebanyak inti dibentuk. Pada akhirnya, sel-sel di permukaan akan terpisah dari yolk, dan yolk akan menjadi massa padat yang berfungsi sebagai sumber makanan bagi embrio. Tipe-tipe blastulasi. Pada stereoblastula, blastosel berukuran sangat kecil. Blastomer pada tipe ini memiliki jumlah yolk yang sangat sedikit, tetapi memiliki ukuran sel yang besar. Tipe ini merupakan hasil dari pembelahan spiral, contohnya pada beberapa moluska. Coeloblastula merupakan blastula yang berbentuk bundar yang umumnya memiliki ovum yang bertipe homolesital dan mediolesital. Kedua macam telur ini umumnya akan membentuk blastomer dengan pembelahan yang holoblastik equal dengan tipe pembelahan radial. Dengan demikian, sel-sel yang menyusun blastula ini terdiri dari blastomer yang ukurannya sama besar. Blastula dengan tipe coeloblastula ini umumnya memiliki rongga pada bagian tengah yang disebut dengan blastosol. Amphiblastula merupakan blastula yang dibentuk secara struktural oleh dua tipe blastomer yang berbeda. Misalnya pada amfibi, blastulanya mengandung dua tipe sel yaitu mikromer dan makromer. Discoblastula yaitu blastula yang berbentuk gepeng atau disebut juga blastula cakram, berasal dari telur telolesital yang mengalami pembelahan meroblastik. Tipe blastula ini tampak pada animal pole dan berbentuk cakram gepeng yang terdiri atas banyak lapisan sel yang dipisah dengan kuning telur oleh ruang sempit yang disebut dengan subgerminal cavity. Contohnya pada reptil dan aves. Periblastula merupakan blastula yang ditemukan pada jenis serangga. Tipe telur pada umumnya centrolesital dan blastula ini tidak memiliki rongga.
Blastosid merupakan tipe blastula yang ditemukan pada mamalia. Proses pembelahan terjadi secara teratur dan melalui proses ini akan terbentuk rongga kecil pada setiap sel. Rongga ini disebut dengan blastosol dan akan berlanjut membesar. Pada blastula ini ada dua macam sel, yaitu lapisan sel bagian luar yang menyerupai epitel yang disebut dengan trofoblast atau nutrif sel. Sel ini akan mengintari rongga dan lapisan sel yang ada di dalamnya. Lapisan sel yang ada di dalamnya itu disebut dengan formatif sel. Demikian untuk materi kali ini, sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.